Shalom bagi Bapak Ibu Guru dan Mama Papa yang terkasih dalam Yesus. Ibadah penutupan Katekismus kali ini cukup berbeda rasanya, karena ibadah kali ini dilakukan di rumah masing-masing. Sedih rasanya menahan rindu ingin bertemu dengan teman dan guru-guru kita. Tetapi tahukah kita bahwa keadaan ini mengajarkan kepada kita pentingnya tinggal di rumah dan pentingnya peran orang tua bagi kita. Tuhan mengutus guru untuk mendidik dan mengajar kita, membagikan ilmunya untuk kita. Orang tua Tuhan utus untuk mendampingi dan mendidik kita, serta mencukupi kebutuhan kita agar kita menjadi anak yang pandai, terlebih menjadi anak Tuhan yang baik. Kita sebagai anak seharusnya mengasihi dan menghormati mereka, karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari kita menaikkan pujian Kasih Yesus. Dan menguatkan kita dalam kita menjalani kehidupan ini, bahkan mampu menjaga dan menyembuhkan kita. Mari kita tetap bersyukur dan bersukacita dalam pujian Sungai Sukacitamu. Selamat pagi teman-teman, mari kita bernyanyi Sungai Sukacitamu. Mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kehidupanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitaku ada dalamku.
sukacitaku penuh mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakanku, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Teman-teman, Bapak Ibu Guru dan Mama Papa yang terkasih dalam Kristus, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita Arya dari kelas 4. Semoga sami nidonga Gusti Yesus matur nuwun menawi ing dinten punika kawula warga ageng Kristen Indonesia saged ngawontenaken ibadah penutupan Pemberkris taun 2022. Mugi-mugi ibadah punika saged kalampahan kanthi sae lan lancar. Matur nuwun Gusti. Wonten ing Gusti Yesus kawula sampun ndedonga. Amin. Dengan kondisi dan situasi seperti ini, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi, tapi Tuhan tahu. Oleh karena itu, mari kita mendekatkan hati kepadanya dan mendengarkan firman-Nya. Karena firman-Nya pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mari kita siapkan hati kita dan menyanyikan lagu firman Tuhan. Oke teman-teman, kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Sret, sret, sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Miss Siska. Anak-anak, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang sungguh sangat baik, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bukalah telinga kami, pikiran kami, hati kami, sehingga kami boleh mendengarkannya, meresapkan firman-Mu, dan terlebih melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana? Masih semangat belajar di rumah? Harus selalu semangat ya. Oh ya anak-anak, mohon maaf kalau selama renungan nanti terdengar suara-suara yang kurang nyaman, karena memang di sekolah kita sekarang sedang dalam renovasi. Anak-anak, masih ingat tema Pemberkris tahun ini? Ya, Merdeka Belajar di Masa Pandemi. Masih ingat ya apa isi renungan yang dibawakan oleh Mr. Gandhi di ibadah pembukaan Pemberkris yang lalu? Kita harus selalu tekun dalam menghadapi segala tantangan. Dan tantangan yang terbesar yang kita hadapi adalah justru diri kita sendiri. Apalagi di masa pandemi seperti ini, anak-anak dituntut untuk mandiri dalam belajar. Bapak Ibu guru hanya bisa memandu dari jauh. Walaupun orang tua mendampingi, tetapi yang menentukan bagaimana belajar adalah anak-anak sendiri. Anak-anak, merdeka itu artinya apa ya? Merdeka berarti bebas. Lantas, apakah arti merdeka belajar adalah kita bebas tidak belajar? Tentu bukan seperti itu ya.
Arti merdeka belajar bagi seorang siswa adalah memperoleh pendidikan yang layak tanpa ada kesulitan hingga jenjang yang tinggi. Anak-anak bebas menentukan cita-cita yang diinginkan dan berjuang untuk mempertahankan cita-cita itu. Memperoleh fasilitas dan akses pendidikan juga harus dipermudah dalam proses belajarnya. Jadi, dengan merdeka belajar, diharapkan para siswa bisa lebih mudah lagi dalam belajar dan hasilnya bisa jadi lebih memuaskan. Mendapat nilai bagus itu penting tidak anak-anak? Tentu saja penting ya, tetapi jauh lebih penting lagi adalah proses belajar kalian. Seringkali kita mementingkan hasil daripada proses. Bahkan pemikiran seperti itu sudah mendarah daging dalam masyarakat kita. Dari hal yang kecil yang bisa kita temukan sehari-hari sampai hal besar, semua memperlihatkan kalau kita memang lebih senang langsung menikmati hasil, tapi enggan atau malas melewati prosesnya. Itu artinya lebih banyak orang yang tidak sabar, cenderung ambil jalan pintas dan mau gampangnya saja. Yang penting hasilnya tercapai. Contohnya, untuk mendapatkan nilai 100 di sekolah, banyak cara yang ditempuh. Coba lebih baik mana, si A yang belajar dengan sungguh-sungguh atau si B yang mendapatkan nilai atas hasil menyontek. Dua-duanya sama mendapatkan nilai 100, tetapi proses untuk mencapai nilai 100 itu yang membuat si A jauh lebih berkualitas dibandingkan si B. Di dunia nyata pasti akan kelihatan ketika mereka harus mempraktekkan ilmu yang mereka miliki. Nah, seringkali kita juga keliru bahwa hasil belajar yang dimaksud bukanlah nilai akhir yang diberikan oleh guru, melainkan hasil dari pembelajaran itu sendiri, yaitu pemahaman kalian. Apakah kita paham atau tidak dengan pelajaran itu? Pemahaman itu jauh lebih penting dari sekedar jawaban yang sama dengan yang tertulis di lembar jawaban anak-anak. Sekarang, mari kita lihat video berikut. Anak-anak, terkadang kita seperti ini. Kita siap menerima tugas dan kita fokus pada tujuan kita. Kita semangat melakukannya. Kita melakukannya terus, tetapi kita merasa apa yang kita lakukan tidak mendatangkan hasil. Seperti anak itu sudah berusaha 10 tahun mendorong batu, tetapi batunya tidak bergerak sama sekali. Tapi ternyata tujuan yang dimaksud anak itu dan tujuan Tuhan berbeda. Anak itu mendorong batu dengan tujuan batunya bergerak. Tetapi Tuhan ingin mengubah badan anak tersebut dengan kebiasaan mendorong batu yang ia lakukan. Terkadang hasil menjadi tolak ukur kita berhasil atau tidak, padahal Dia ingin kita berproses. Anak-anak, seringkali kita berpikir bahwa kalau sudah mendapatkan nilai bagus, maka belajarnya selesai. Padahal, terkadang nilai bagus itu kita peroleh bukan karena kerja keras kita.
Yang terpenting bukan sekedar nilai bagus, tetapi lebih daripada itu, jika kalian terbiasa belajar dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, yang akan kalian capai adalah kebiasaan baik. Sikap tanggung jawab kalian, sikap tidak pantang menyerah kalian ketika menghadapi soal atau masalah yang sulit, kemandirian kalian, kreativitas kalian, kepedulian kalian. Itu semua tidak akan bisa dicapai dengan instan anak-anak, tetapi butuh proses dan pembiasaan. Sama seperti dalam video tadi, orang tersebut tujuannya ingin batunya bergerak, tetapi walaupun tujuannya tidak berhasil, apa yang ia lakukan atau usahanya tidak sia-sia. Dia mendapat tubuh yang lebih baik. Sama ketika kita belajar, mungkin kita belum bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Tetapi jika kita selalu tekun belajar, sungguh-sungguh belajar, ada banyak karakter baik yang akan melekat pada diri kita. Saat ini banyak sekali orang yang pandai, tetapi tidak banyak yang punya karakter yang baik. Maka mari kita selalu tekun belajar dan membiasakan melakukan hal-hal yang sederhana, karena setiap usaha yang kita lakukan, Tuhan akan memberkatinya. Mari kita ambil Alkitab kita baca nats hari ini yang diambil dari Amsal 13 ayat 11. Sekali lagi, Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ya, demikian firman Tuhan ya anak-anak. Demikian halnya dengan belajar kita. Kalau kita belajarnya secara instan, maka apa yang kita pelajari akan mudah hilang. Tetapi kalau kita belajarnya bertahap, berproses, kita lakukan setiap hari, kita ulang-ulang, maka apapun yang kita pelajari akan melekat pada kita. Bahkan jadi kebiasaan kita. Sekali lagi, hasil memang penting, tetapi proses untuk mencapai hasil itu jauh lebih penting lagi. Mari kita selalu semangat belajar. Mari kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan kalau Engkau mengingatkan kami bahwa proses itu jauh lebih penting daripada hasil yang kami peroleh. Maka ajar kami Tuhan untuk selalu belajar, untuk selalu mau berproses sehingga kami nantinya boleh menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang tangguh, pribadi yang kreatif, pribadi yang peduli, dan pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, di masa pandemi ini kami berdoa untuk seluruh bangsa kami, kiranya Engkau jauhkan dari segala mara bahaya, dan bantu kami Tuhan untuk selalu semangat dalam belajar, walaupun kami harus selalu belajar di rumah. Hilangkan kebosanan dan kemalasan dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, Bapak Ibu Guru dan Mama Papa yang terkasih dalam Kristus, mari kita berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Miss Tanti Indrawati. Ya anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang luar biasa, untuk firman-Mu yang telah mengenyangkan kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Bapa Surgawi, berkati dengan hikmat-Mu, supaya anak-anak-Mu mengerti Tuhan, bahwa hasil itu baik, tetapi menjalani proses itu lebih baik. Bapa di surga, berkati anak-anak-Mu, supaya mereka menjadi anak-anak yang tekun, anak-anak yang setia kepada proses,
dan akhirnya mereka disiapkan untuk masa depan yang gemilang. Bapa Surgawi, saat ini ya Tuhan, kami membawa anak-anak kami dari kelas 1 sampai kelas 6 yang sampai saat ini masih menjalani proses pembelajaran jarak jauh. Mari Tuhan Kau terus akan memberkati mereka semua, supaya mereka boleh menikmati merdeka belajar dengan hati yang penuh sukacita, tetapi dengan penuh tanggung jawab. Sehingga Tuhan, dimanapun mereka bisa belajar dan kapanpun saatnya mereka boleh menambah pengetahuan mereka. Berkati mereka Tuhan, supaya mereka benar-benar disiapkan untuk masa depan yang baik. Kami saat ini berdoa untuk orang tua siswa kami. Berkati mereka, berikan hikmat yang daripada-Mu, supaya mereka boleh mendampingi putra-putrinya dengan setia, dengan tekun, dengan tanggung jawab. Berkati juga Tuhan, supaya rezeki mereka cukup, bahkan melimpah, kesehatan mereka melimpah, dan semua berkat-berkat yang tidak bisa kami sebutkan, mari Tuhan Kau akan limpahkan atas keluarga anak-anak kami. Bapa dalam surga, saat ini kami juga membawa bangsa dan negara kami. Mari Tuhan Kau terus akan campur tangan dalam bangsa ini, supaya semua bagian dari bangsa ini boleh bersatu padu bekerja sama untuk menekan perkembangan COVID ini, sehingga semakin hari kami boleh semakin dipulihkan negeri ini, dan akhirnya kami boleh hidup kembali secara normal. Bapa di surga, berikan roh ketaatan yang penuh kepada bangsa ini, bahkan kepada seluruh bumi ini, sehingga semua masyarakat yang ada, semua rakyat yang ada boleh mematuhi protokol kesehatan, dan akhirnya virus corona benar-benar boleh pergi dari Indonesia ini, bahkan dari muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, berkati para pemimpin negeri ini, dari Bapak Presiden hingga pemimpin di daerah, supaya mereka boleh memimpin dengan hikmat yang dari Engkau, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri Pekan Pendidikan Kristen ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibadah penutupan Katekis kali ini sungguh menjadi berkat bagi kita semua. Maukah kita terbebas dari situasi ini? Mari, firman yang sudah kita dengarkan, kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak Tuhan yang istimewa, mari kita lakukan yang terbaik, sehingga dalam keadaan apapun kita tetap saling mengasihi, menghormati, dan memperhatikan, sehingga sukacita dan damai sejahtera tetap menyertai kita. Mari kita menyanyikan lagu Ku Istimewa.